Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Mukhtasar Jiddan Syarah Muqaddimah Al-Ajrumiyah. Alhamdulillah ini sudah di bab amel nasab. Amel nasab fi'il mudhari'. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Sebelumnya fi'il terbagi tiga, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Fi'il madhi sudah kita bahas, yaitu dia selalu mabni di atas fathah, kecuali ketika bersambung dengan waw jama' ya, atau dhamir rafa' yang berharokat, darabtu, jadi mabni di atas sukun. Kemarin ya. Sekarang fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yaitu selalu marfu'. Ini kita ulang sedikit. Fi'il mudhari' wa huwa marfu'un abada. Fi'il mudhari' itu dirafa'kan selama-lama. Hatta yadkhula, hingga masuk alaihi kepadanya mudhari' nasibun, oleh yang menasabkan, wa jazimun au jazimun, atau oleh yang menjazamkan. Jadi fi'il mudhari' selalu rafa'. Yang merafa'kannya kemarin amil maknawi, yaitu tajarrud. Sunyi, bebas dari amil nasib, amil jazim. Nah, bebas itu tidak ada itu, itulah namanya amil maknawi, merafa'kan mudhari'. Sekarang amil nasib. Fan nawasibu asyaratun, bermula segala yang menasabkan, maksudnya yang menasabkan fi'il mudhari' itu asyaratun, ada 10. Mana 10? Arba'atun minha tansibu binafsiha. Ini kita jadikan mubtada. Bermula 4 darinya 10 itu tansibu, menasabkan ianya 4, binafsiha dengan sendirinya 4. Amil nasib 10 dibagi 2. 4 dari 10 dia menasabkan dengan huruf itu langsung, enggak perlu ada huruf tambahan yang lain. Wasitatun minha yakunun nasbu ma'aha bi an mudmaratan wujuban. Bermula 6 darinya 10 itu adalah nasab. Itu adalah nasab bersamanya 6. Itu adalah nasab bersamanya 6. Itu sabit bi an mudmarah, dengan an mudmaratin kita baca, kita na'a berarti bi an mudmaratin, atau mudmaratan kita hal kepada an. Bermula 6 darinya 10 itu adalah nasab bersamanya 6, itu sabit dengan an mudmarah, an yang disembunyikan, nisbah wajib au jawazan, atau harus. Amil nasib 10. 4 diantaranya yang ada dalam awamil an, lan, kai, idzan, dia menasab langsung sendiri. 6 lagi dia menasab harus ada huruf tambahan, yaitu an. Ada an yang disembunyikan sesudah dia. Ada yang hukum menyembunyikannya wajib, ada yang boleh nanti jawaz, artinya boleh juga an itu ditampakkan. Nanti dicontoh. Wahia an, walan, wa idzan, wa kai. Wahia, dan dianya amil nasib yang 10 itu pertama an, kedua lan, ketiga idzan, keempat kai. Nah, jadi kenapa beliau membahas 4 dulu? 4 inilah yang menasabkan fi'il mudhari' sendiri, enggak perlu ada an yang ditakdirkan. Hadhil arba'atu tansibu binafsiha. Bermula ini yang mana? Ini 4. Arba'atu kita badal kepada hadhi. Bermula ini yang mana? Ini 4, itu tansibu, menasabkan dianya 4, binafsiha dengan sendirinya. Nah, ini menasab sendiri an, lan, kaiza. Misalu an yu'jibuni an tadriba. Misalu an bermula contoh an itu yu'jibuni, membuat kagum akan aku oleh bahwa engkau pukul. Siapa engkau pukul? Maf'ul tadribu, di sini dibuang. Yu'jibuni an tadriba Zaidan, membuat kagum akan aku oleh bahwa engkau pukul akan si Zaid. Jadi kita i'rab yu'jibuni. Yu'jibu fi'il mudhari' marfu'. Kenapa marfu'? Karena tajarrud, sunyi dari amil nasib, amil jazim. Dan rafa'nya dhammah. Nun wikayah. Ya dhamir muttasil mabni di atas sukun pada mahal nasab, maf'ul yu'jibu. An huruf nasab fi'il mudhari'. Tadriba langsung fi'il mudhari' mansub dengan si an. Langsung tanda nasabnya fathah. Ya, fa'il tadriba mustatir, takdirnya anta. Nah, ini jumlah an dan fi'ilnya ta'wil masdar. Pada mahal rafa' jadi fa'il yu'jibu. Yu'jibuni darbuka, membuat kagum akan aku oleh pukulan kamu. Nah, yang jadi contoh di sini an. Fa yu'jibuni fi'lun mudhari'un,
Maka bermula yu'jibuni itu fi'il mudhari'. Wa an harfu masdariyun. Harfu masdariyin. Bermulaan itu huruf masdari. Kenapa an disebut huruf masdari? Karena kalau ada an, fi'il sesudahnya dirubah jadi masdar. Wa an harfu masdariyin wa nasbin. Dan bermulaan itu huruf masdar dan huruf nasab. Wal fi'lul mudhari'u mansubun biha. Dan bermula fi'il mudhari' itu dinasabkan dengannya an. Wa sumiyat an harfan masdariyan li'annaha tusbaku ma'ama ba'daha bi masdarin. Nah ini ada. Sumiyat dinamakan akan an harfan masdariyan akan huruf masdari. Li'annaha karena sesungguhnya an itu tusbaku. Dirobah akan dianya an. Ma'ama ba'daha bersama kalimat sesudahnya an bi masdarin dengan masdar. Nah ini an disebut huruf masdari karena an bersama fi'il sesudah dia dirubah jadi masdar. Sesudah dirubah bagaimana jadinya? Idzit taqdiru yu'jibuni darbuka. Karena bermula takdir. Karena bermula takdir, takdirnya contoh itu yu'jibuni. Membuat takjub akan aku darbuka oleh pukulan kamu. Antadriba jadi darbuka. Misalulan qaulika lan yakuma zaidun. Dan bermula contoh lan itu ucapanmu lan yakuma. Lan huruf nasab fi'il mudhari'. Mabni di atas sukun. Yakuma fi'il mudhari'. Mansub dengan lan tanda nasab fathah. Siapa yang menasabkan yakuma? Lan. Apakah ada huruf takdir di depannya? Enggak ada. Cukup lan saja. Zaidun fa'il yakum. Fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Falan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Maka bermula lan itu huruf nafi dan huruf nasab dan huruf istiqbal. Jadi lan ini 3 namanya. Lan huruf nasab, lan huruf nafi karena artinya tidak. Kemudian lan huruf nasab karena memang tugasnya menasabkan. Lan huruf istiqbal karena kalau fi'il mudhari' yang berada di depan lan itu berzaman mustakbal. Tidak akan berdirilah oleh si Zaid. Nanti tidak akan berdiri si Zaid, bukan sekarang. Jadi lan kalau masuk pada fi'il mudhari' mesti berzaman istiqbal. Makanya disebut huruf istiqbal. Nah. Maka bermula lan itu huruf nafi, huruf nasab dan istiqbal li'annaha karena sesungguhnya lan itu tasiru maknahu tusayyiru maknahu mustaqbalan. Karena sesungguhnya lan itu tusayyiru menjadikan ianya lan maknahu akan maknanya mudhari' mustaqbalan akan mustakbal. Kita baca tusayyiru. Ya. Karena sesungguhnya lan itu menjadikan ianya lan akan maknanya mudhari' akan mustakbal. Wa misalu idzan qauluka. Bermula contoh idzan itu ucapanmu. Idzan ukrimaka fi jawabi man qala laka azuruka ghadan. Bermula contoh idzan itu ucapanmu. Idzan ukrimaka. Oh, ketika itu aku akan memuliakanmu. Kapan kita katakan idzan ukrimaka? Fi jawabi man, pada jawaban orang yang berkata iya bagimu. Seseorang berkata kepada kita, azuruka gadan, aku akan menziarahimu besok. Kita katakan idzan ukrimaka, kalau begitu aku akan memuliakan engkau yaitu besok. Artinya idzan baru jadi huruf nasab, dia harus menjadi jawaban. Nah, dari bukan pertanyaan, dari ungkapan sebelumnya. Artinya idzan ini mesti enggak berada di awal kalam, dia berada di awal kalam kedua. Nah. Jadi i'rabnya azuru misalkan, azuru fi'il mudhari' marfu' dan rafa' dhammah. Kenapa marfu'? Karena enggak ada amil nasib, amil jazim. Fa'il azuru mustaqdir, takdirnya ana, kaf dhamir muttasil mabni di atas fathah pada mahal nasab maf'ul bih. Ghadan dharaf daman mansub dan nasab fathah. Kemudian izan huruf mabni di atas sukun kah? Nah, huruf nasab fi'il mudhari', ukrima fi'il mudhari' mansub dengan an dan nasab fathah. Mudhaf fa'il ukrimat mustatir takdirnya ana. Kaf dhamir muttasil mabni di atas fathah pada mahal nasab maf'ul. Jadi ukrima kita baca, enggak boleh akramu. Kalau akramu madhi. Kalau akrama kita baca madhi kan? Akrama. Ini akrama yukrimu berarti ukrimu. Fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi ke-13 akramtu. Nah ini, fa'idzan harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Maka bermula idzan itu huruf jawab, wa jazain huruf jaza, wa nasbin dan huruf nasab. Huruf jawab karena dia jawaban dari
satu jawab, maksudnya di sini sambungan ya. Bukan pertanyaan. Kan nggak ada pertanyaan, aku akan datang ke rumahmu. Oh, kalau begitu aku akan memuliakanmu. Nah, jadi boleh juga disebut huruf jawab karena ini dia berada di awal jawaban yang kita berikan kepada seseorang yang mengatakan sesuatu kepada kita. Dan huruf jaza, karena huruf jaza artinya dia bagian dari kalimat sebelumnya. Harus ada dua kalimat, harus ada dua jumlah kalam. Wa nasab dan huruf nasab karena dia memang tugasnya menasabkan. Wa ukrima fi'lun mudhari'un mansubun bi izan. Dan bermula ukrima itu fi'il mudhari' yang dinasabkan dengan izan. Sumiyat harfa jawabin liukuha fil jawab. Dinamakan akan dianya izan. Naib fa'il sumiyat hiya kembali ke izan. Sumiyat harfa. Dinamakan akan dianya izan akan huruf jawab. Liukuha karena jatuhnya izan fil jawabi pada posisi jawab. Jawab kalam. Bukan jawab syarat. Wa jazain. Jazain kita atah kepada jawabin. Dinamakan akan dianya idzan akan huruf jaza. Li'anna ma ba'daha jazaun. Lima qablaha. Karena bahwa sungguh ma atau kalam sesudahnya idzan itu jaza. Merupakan juzu bagian bagi kalam sebelumnya. Sebelumnya idzan. Itu dianggap satu. Aku akan pergi ke rumahmu. Oh, kalau begitu besok aku akan memuliakanmu. Jadi aku akan memuliakanmu itu bagian dari kalam sebelumnya. Masih ada hubungan. Wa nasbin kita atah kepada jawabin. Dinamakan akan dianya idzan akan huruf nasab li'annaha karena sesungguhnya idzan itu tansibul fi'lal mudhari'a menasabkan ia akan fi'il yang mudhari'. Wa linasbiha syurutun tutlabu fil mutawalat dan sabit bagi nasabnya idzan itu syurutun beberapa syarat. Li nasbi khabar muqaddam, syurutun mubtada muakhar. Sabit bagi nasabnya idzan itu ada beberapa syarat. Tutlabu yang dicari akan dianya syarat minal mutawwalati dari kitab-kitab yang panjang. Nah, jadi idzan baru jadi huruf nasab ada beberapa syarat. Nanti akan disebutkan seperti tadi. Berada di awal jawab, bukan berada di awal kalam, ada kalam sebelumnya. Ya. Wa misalu kai ji itu kai aqra'a. Bermula contoh kai itu ji itu kai aqra'a, aku datang supaya aku baca. Nah. Ya. Aku datang supaya bahwa aku baca. Kapan kai di sini jadi huruf nasab fi'il mudhari' idza kanatil lamu muqaddaratan qablaha. Bila adalah lam itu ditakdirkan sebelumnya kai. Bila sebelum kai ini kita takdirkan lam huruf jar. Baru kai dia menasabkan fi'il mudhari'. Jadi asalnya ji itu likai aqra'a. Nah. Ai likai aqra'a fatakunu masdariyatan bimaknaan. Maka ada ianya ke itu huruf masdariyah dengan maknaan. Jadi begini. Contoh kai ji itu kai aqra'a. Ini ada kai aqra'a. Kai ini huruf nasab. Kapan kai menjadi huruf nasab? Ketika ada huruf jar di belakangnya. Boleh enggak huruf masuk ke huruf? Boleh. Kai huruf nasab ada lam huruf jar. Berarti ketika itu kai ini bermakna an. Kai masdariyah. Seperti an masdariyah. Kalau an boleh dimasuki oleh huruf kan? Min an taf'al, min an taf'al boleh karena an taf'al kan kita robah jadi masdar. Begitu juga di sini. Kai jadi huruf nasab fi'il mudhari' kalau ada lam huruf jar. Apabila adalah lam itu ditakdirkan sebelumnya kai. Ai li kai aqra'a. Berarti kalau sebelum kai ada huruf jar, fatakunu masdariyatan. Maka ada ianya kai itu huruf masdariyah. Kai masdariyah dengan makna an. Nah, jadi i'rabnya begini. Ji itu fi'il dan fa'il. Ji fi'il madhi itu dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada haraf fa'il. Kai huruf masdariyah menasabkan fi'il mudhari'. Aqra'a fi'il mudhari' mansub dengan ai dengan kai tanda nasab fathah. Fa'il aqra' takdirnya ana. Kemudian jumlah kai aqra'a fi'il dan fa'il pada mahal jar majrur dengan huruf jar yang ditakdirkan li. Ya. Ji itu li qiraati, aku datang karena bacaanku, ya kan? Aqra'u kita takwil jadi qiraati karena ada lam huruf jar. I'rabnya itu.
Wa aqra'u fi'lun mudhari'un mansubun biha, dan bermula aqra'a itu fi'il mudhari' yang dinasabkan dengannya kai. Fa in kanat kai bi makna lam ta'lil kana nasbu bi an mudmaratan ba'daha. Maka jika adalah kai itu dengan makna lam ta'lil, maka jika adalah kai itu dengan makna lam ta'lil, lam ilat. Kai itu sendiri kita maknai dengan lam huruf jar, lam ta'lil karena. Berarti ketika itu kai tidak lagi menjadi huruf nasab. Jadi huruf jar dia. Nah, maka jika adalah kai itu dengan makna lam ta'lil, kanan nasbu niscaya adalah nasab itu bi an mudmaratan, dengan an yang disembunyikan ba'daha sesudahnya kai. Nah, itu dua tadi. Nah, jadi kai itu kalau sebelum kai kita takdirkan huruf jar lam, kai huruf nasab ilmu mudhari'. Kalau kai itu sendiri artinya huruf jar, arti lam ta'lil, berarti fi'il mudhari' sesudah dia tetap mansub, tapi mansub dengan an yang disembunyikan. Apa hukum menyembunyikan an? Nanti kita lihat apa wajib apa jawaz. Oke. Sudah an lan kai. Izan udah. Lanjut. Walam kai dan huruf jar, huruf nasab selanjutnya yaitu lam kai. Lam kai nanti lam juhud, hatta, jawab bil fa, jawab bil waw. Nah, mulai dari lam kai ini sudah mulai yang kelompok kedua. Hazihi wa ma ba'daha laisat nasibatan bi nafsiha. Bermula ini lam kai, wa ma ba'daha dan ma sesudahnya lam kai, laisat tidak ada ia, nasibatan itu yang menasabkan fi'il mudhari' bi nafsiha dengan sendirinya. Balin nasbu bi an mudmaratan jawadan fi lam kai wa wujuban fi ma ba'daha. Tetapi bermula nasab itu sabit dengan an yang disembunyikan nisbah harus, disembunyikan nisbah harus pada lam kai, dan wajib pada ma sesudahnya lam kai. Mulai dari lam kai sampai hatta, jawab bil fa, itu semuanya dia menasabkan fi'il mudhari' dengan an yang disembunyikan sesudah huruf tersebut. Cuma hukum menyembunyikan sesudah kai harus, artinya boleh dizahirkan, boleh disembunyikan. Boleh saja yang di atas tadi kita baca kai an aqra'a boleh, atau kai aqra'a juga boleh. Adapun di huruf-huruf nasab yang lain, kai-nya mesti tidak ditulis, ya, wajib disembunyikan. Ya. Misalul lam kai ji'tu li aqra'a. Bermula contoh lam kai itu ji'tu aku datang li aqra'a supaya bahwa aku baca. Ya, ji'tu li aqra'a. Ji'tu fi'il dan fa'il kan? Lam kai di sini. Arti lam kai, lam bermakna kai. Makanya disebut lam kai. Nah, seolah-olah kan ada kai di sini. Li aqra'a, li kai aqra'a. Nah, jadi kai sendiri bermakna an, berarti sesudah lam huruf jar ini ada an, li an aqra'a. Jitu fi'il dan fa'il, li huruf jar, aqra'a fi'il mudhari' mansub dengan an yang disembunyikan sesudah lam kai. Apa hukum menyembunyikannya? Wajib boleh, sunnah juga boleh, jawaz. Nah, fa'il aqra'a mustatir wajib, takdirnya ana. Kita takwil karena dia ada an tadi, jitu li qiraati, aku datang karena bacaanku. Fallamu harfu jarrin, maka bermula lam itu huruf jar li ta'lil, huruf jar yang berfaedah ta'lil karena. Wal fi'lu mansubun bi an mudmarah, bermula fi'il itu dinasabkan dengan an yang disembunyikan jawazan nisbah harus ba'daha sesudahnya lam kai. Artinya boleh juga kita tambah an, li an aqra'a boleh. Enggak disebut juga boleh, harus. Wa inna ma qila laha lam kai, hanya saja dikatakan orang baginya lam, akan lam kai, li ifadatihat ta'lil, li ifadatihat ta'lila, karena memberi faedahnya lam akan ta'lil, akan ilat, mislakai seperti kai. Ta'lila maf'ul ifadah, ifadah masdar. Hanya saja dikatakan orang baginya lam kai akan lam kai, li ifadatiha karena memberi faedahnya lam ta'lil tadi, akan ta'lil seperti kai. Makanya disebut lam kai, lam yang seperti kai pada mengandung makna ta'lil. Wali annaha katadkhulu ala kai, dan karena sesungguhnya lam itu kadang-kadang masuk ianya lam di atas kai.
Kenapa lam tadi disebut lam koi? Karena dia mengandung makna koi, ta'lil, kadang-kadang memang dia masuk kepada koi, makanya disebut lam koi. Contoh, nahu ji'tu likai akra'a. Nah, okay? Aku datang supaya aku baca. Likai, li huruf jar, kai huruf nasab. Akra'a fi'il mudhari' mansub dengan kai dan nasab fathah. Fa'il akra'a mustatir wajib, takdirnya ana. Jumlah kai akra'a pada ta'wil masdar, pada mahal jar majrur dengan lam. Ji'tu li qiraati. Nah. Udah panjang. 20 menit. Walhamdulillahirabbil alamin sampai di sini. Berarti huruf nasab ada 10, 4 menasab dengan sendiri an, lan, ke, idzan. Nah, kemudian yang kedua lam kai. Lam kai dia menasab dengan an yang disembunyikan sesudahnya harus. Artinya boleh disembunyikan, boleh juga ditampakkan. Walhamdulillah, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.